Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bahas tentang keajaiban itu nyata ada, bukan karena film kartun, bukan juga karena komik, tapi ini adalah bagian dari realita hidup. Keajaiban itu ada, benar nyata, benar adanya. Bagi yang percaya. Kenapa keajaiban itu tidak datang ke kita? Karena kita tidak pernah percaya pada keajaiban. Akal kita membatasi kita. Akal kita membuat kita mengukur segala sesuatunya dengan akal kita. Ketika itulah keajaiban tidak terjadi. Kemudian juga karena kita tidak melihat kehidupan itu sebagai sebuah keajaiban. Padahal kehidupan itu nyata sebuah keajaiban. Bagaimana mungkin kita tidak bisa mengingat apapun tentang masa lalu kita sebelum kita datang ke dunia. Kemudian kita datang ke dunia, lalu kita hidup, lalu suatu saat kita akan tidak ada. Itu adalah sebuah keajaiban. Bagaimana kita bisa bicara seperti ini? Kok iso dari satu kata ke kata berikutnya? Itu adalah sebuah keajaiban. Mari kita perhatikan tangan kita. Kok iso tangan ini bergerak seperti ini? Nah, keajaiban itu tidak terjadi karena sudut pandang kita adalah sudut pandang akal, bukan sudut pandang kita sebagai makhluk yang diciptakan. Jika sudut pandang kita sudah benar, maka keajaiban itu akan datang. Untuk bisa memenuhi aspek-aspek yang dibutuhkan untuk terjadinya keajaiban, itu adalah sebuah proses wal asri. Butuh waktu bisa menahun, makanya keajaiban tidak terjadi kepada kita, karena kita tidak percaya, karena kita tidak memenuhi variabel-variabelnya. Kita tidak melihatnya dari kekaguman seorang makhluk kepada Tuhannya. Kita tidak melihatnya dari kepercayaan kita kepada Allah. Bagaimana mungkin kita bisa dapat uang 1 miliar, 1 triliun dalam 1 hari, 1 bulan? Wah, mana mungkin, gak masuk akal. Akal kita membatasi antara kemampuan Allah sebagai Tuhan dengan kita manusia. Nyawa itu berapa nilainya? Lebih dari triliunan, bukan? Gak bisa dinilai. Mega triliun? Oh, lebih. Atau gak tahu di atasnya mega triliun ada lagi kan? Yang seperti itu aja bisa datang dan bisa pergi. Bagaimana mungkin hanya bertemunya sperma yang masuk dan sperma bentuknya kok bisa ya kayak gitu? Itu adalah sebuah keajaiban. Antara kemampuan Allah dengan kemampuan manusia, karena Allah adalah Tuhan, tak masuk akal dong sama seperti kita. Kepercayaan itu seharusnya mengalahkan cara. Bagaimana Allah bisa mendatangkan kesembuhan pada anak-anak kita yang cerebral palsy yang sudah seperti itu rusaknya? Bagaimana Allah bisa mendatangkan uang triliun yang kita sangat butuhkan? Bagaimana kita bisa memperbaiki dunia yang sudah rusak? Bagaimana memperbaiki kesuburan tanah air yang terus berkurang? Karena kita terus mengandalkan akal, maka keajaiban tidak terjadi, tidak datang. Bagaimana cara Allah nanti akan mendatangkannya kepada kita? Tentu saja sesuai dengan kemampuan kita manusia. Tentu saja sesuai dengan sudut pandang manusia. Tapi semuanya itu adalah mungkin. Dapat uang 1 triliun sekarang? Mungkin. Bisa, Allah mampu melakukan itu. Allah bisa melakukan itu. Bisa kita mati sekarang? Bisa. Jadi keajaiban itu datang karena cara kita memandang kehidupan. Keajaiban itu nyata. Rumah tangga ruwet, bertengkar terus seperti neraka. Kita menginginkan keajaiban yang bisa mengubah semuanya. Bisa, ada, nyata. Tidak sulit bagi Allah untuk merubah. Tidak sulit bagi Allah untuk menciptakan keadaan yang lebih baik. Jangan membatasi diri kita dengan akal kita. Ketika ternyata kita sudah belajar percaya, tapi kok tidak terwujud, aku percaya Allah bisa datangkan. Ingat, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Kita manusia, ada banyak bagian yang tidak kita pahami atas diri kita sendiri. Ada banyak bagian yang kita masih ruwet. Kenapa begini? Bahkan tidak memahami kalau ternyata kita itu masih ada yang rasa tidak percaya. Karena itu kenapa kok kita dianjurkan untuk mohon petunjuk, meminta bantuan ke orang lain, saling membantu. Karena ada bagian yang kita tidak pahami dari kita sendiri. Untuk diri kita sendiri aja kita tidak paham. Lalu
Bukankah kita akhirnya membutuhkan waktu untuk bisa memahami? Bagaimana pada akhirnya kepercayaan itu adalah sebuah mutlak, sebuah kemutlakan tanpa ada keraguan. Ketika itulah keajaiban akan terjadi. Jadi kita, iya aku percaya sih semuanya bisa terjadi, tapi kan, tapi kan, mana kok tidak datang? Percaya Allah mampu semuanya, tapi ketika itu tidak terwujud pada kita, yang disebut dengan keyakinan itu adalah percaya, tidak meragukan segala sesuatunya. Sudut pandang makhluk dengan penciptanya jelas berbeda. Allah akan memberikan keajaiban pada kita sesuai dengan nalar kita, kemampuan kita, sesuai dengan sifat kita sebagai manusia. Belajarlah percaya ada keajaiban, ajaib itu ada, keajaiban itu ada karena Allah luar biasa, maha luar biasa. Belajarlah menghargai hal kecil sebagai keajaiban. Kagumlah pada hal kecil, kagumlah pada Allah, maka keajaiban itu akan nyata ada. Dimohonkan menjadi baik. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.